Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arazi Adsilwabahe, dan di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah evaluasi pembelajaran yang materinya itu menyusun kisi-kisi dan analisa kualitas butir tes dengan dosen pengampu Dr. Aryan Arthur MPD. Baik, ini kisi-kisi dan soalnya. Satuan pendidikannya itu SMK Negeri 4, Kota Tangerang Selatan. Lalu jurusannya Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan dengan mata kuliah Konstruksi Jalan Jembatan, kurikulumnya Merdeka, alokasi waktunya 20 menit, jumlah soalnya 10, bentuk soalnya pilihan ganda, dan elemennya itu konstruksi jalan dan jembatan. Baik, langsung saja ke sini ke bagian soal itu kompetisi dasar memahami klasifikasi jalan dan jembatan dengan materi klasifikasi dan material konstruksi jalan dan jembatan. Lalu indikatornya itu siswa dapat menjelaskan klasifikasi jalan dalam perencanaan jalan raya. Ini untuk soal nomor 1, lalu nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, dan terakhir nomor 10. Baik, langsung saja ke analisa butir soal menggunakan Gmetrik. Ini untuk data peserta dan jawabannya. Di sini bisa dilihat terdapat kunci jawaban atau jawaban yang responden berikan. Lalu kita langsung saja ke bagian data peserta dan jawaban di dalam Gmetrik ini. Pertama, item analisis soal dari 1 sampai 10 menggunakan aplikasi Gmetrik. Lalu menganalisa butir tesnya. Untuk keseluruhan tes bisa dilihat itu dari number of items, number of exams, dan lain-lain. Lalu kita dari analisis tes di atas dari jumlah soal yakni 10 butir soal dan 30 responden dengan nilai keterkecilan itu dapat pada nilai 0 dan tertingginya itu 10 dengan rata-rata sebesar 3,0333 dan nilai tengahnya itu 3,0. Lalu ada KR21-nya itu 0,5563. Lanjut ke analisis validitas. Ini untuk tabel distribusi nilai R tabel. Karena ini respondennya 30, maka R tabelnya itu 0,361. Dengan rumus itu R hitung harus lebih besar dari R tabel, maka dinyatakan valid. Jika tidak lebih kecil, maka tidak valid. Lanjut, ini untuk tabel benar salah, kanan atau total skor, lalu di bawah ada korelasinya. Lalu kita masukin hitungan korelasi itu harus lebih besar dari R tabel. Dilihat dari nomor 1 hingga nomor 10, kecuali nomor 2 dan nomor 8 itu tidak valid karena angkanya itu lebih kecil dari R tabelnya. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa masih terdapat 2 butir soal yang tidak valid dan 8 butir soal yang valid. Selanjutnya kita analisis reliabilitas. Reliabilitas soal itu harus lebih besar dari alpha Kornbunch, maka itu dinyatakan reliabilitas. Tadi yang di atas itu alpha Kornbunch-nya itu 0,5563. Di sini untuk dari hasil Gmetrix menunjukkan per butir soal dan juga sini ada 5 metode yang digunakan. Nah, L2 itu sama dengan Goodman lambda, lalu alpha itu koefisien alpha, FG-nya itu Feld-Gilmer koefisien, FB-nya itu Feld-Benen koefisien, lalu ada raju itu raju beta koefisien. Dari setiap 10 butir di atas di rata-rata dan ini hasilnya di tiap metode. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa angka tiap metode yang digunakan menunjukkan lebih besar dari alpha Kornbunch-nya, yakni alpha Kornbunch itu tadi 0,5563 dan dapat disimpulkan semua soal sudah mencapai reliabilitas. Lanjut ke analisis daya beda.
Diskrimin atau daya beda merupakan kemampuan soal dalam memberikan informasi dalam memisahkan kemampuan responden dari yang berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Jika angka menunjukkan minus, bisa jadi soal dijawab salah oleh responden dengan kemampuan tinggi. Berikut kriteria daya beda dan analisis tiap itemnya. Ini kriterianya dari 0, 0,0 sampai 0,2 itu jelek atau rendah, lalu 0,2 sampai 0,4 itu cukup, 0,4 sampai 0,7 itu baik, 0,7 sampai 1 itu baik sekali. Untuk ke nomor satunya ini dari Gmatrix ya. Bisa kita lihat diskriminasinya itu di sini 0,260. Jadi pada item nomor 1 ini menandakan kemampuan soal masih cukup ya dalam memberikan informasi untuk mendekati kemampuan respondennya. Lalu ke nomor 2 itu 0,0482. Ini dinyatakan buruk ya atau rendah. Selanjutnya yang ketiga didapat 0,4. Item 3 ini menandakan kemampuan soal itu baik dalam memberikan informasi untuk membedakan kemampuan respondennya. Lalu nomor 4, 0,3 itu cukup. Nomor 5, 0,3 juga cukup. Nomor 6, 0,3 itu juga cukup. Nomor 7, 0,37 masih terbilang cukup, mendekati baik. Lalu 0,1 dibilang rendah atau jelek. Lalu 0,16 itu juga jelek atau rendah. Nomor 10, 0,27 ini cukup. Nah, dapat disimpulkan dari ke-10 soal yang dibuat terdapat 3 yang jelek, 6 yang cukup, dan 1 yang baik. Untuk soal yang masih tergolong jelek maupun cukup, bisa diganti soalnya ataupun dibuang. Lalu kita ke analisis tingkat kesukaran. Difficulty atau tingkat kesukaran merupakan sejauh mana suatu soal dianggap sulit oleh responden yang tergantung pada suatu kelompok yang akan diujinya itu. Jadi bisa jadi soal ini mudah di sekolah lain, bisa jadi sulit di sekolah lainnya lagi. Kriterianya itu 0 sampai 0,3 itu sukar, 0,31 sampai 0,7 itu sedang, 0,1 sampai 1 itu mudah. Lanjut ke nomor ini dari Gmatrix lagi ya. Kita ambil di sini nomor 1, pada nomor 1 ini tingkat kesukaran atau difficulty-nya menunjukkan angka 0,3667 yang berarti soal diklasifikasikan tingkat kesukarannya sebagai soal yang sedang. Selanjutnya nomor 2, 0,4 itu masih termasuk sedang ya. Selanjutnya itu nomor 3, 0,3 juga terbilang sulit. Lalu 0,2667 itu terbilang sulit. 0,5 itu diklasifikasikan soalnya itu sulit. Nomor 6, 0,2 itu juga sulit. Lalu nomor 7 itu 0,43 itu termasuk sedang. Lalu 8 sulit. 9, 0,3 itu sulit. 10, 0,2 itu sulit. Dari ke-10 soal dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 soal dengan tingkat kesukaran sedang dan 7 dengan tingkatan kesukaran sulit atau tinggi. Dengan kata lain, soal dapat disimpulkan sulit bagi sebagian besar responden. Lalu kita ke analisis fungsi pengecoh. Pengecoh atau distraction merupakan pilihan jawaban yang disediakan bersamaan dengan jawaban benar yang berfungsi untuk menguji pemahaman responden dalam mengidentifikasi soal. Soal dikatakan baik jika berfungsi pengecoh pada soal bekerja dengan baik. Nomor 1 bisa dilihat ini untuk pilihan A, B, C, D, dan E-nya itu dipilih oleh responden dan ini angkanya itu di atas 5% semua, maka semua pilihan atau opsi jawaban itu diterima oleh responden. Lalu nomor 2 juga sama, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Rata-rata semuanya ada di atas 5% dan dipilih dari 5 opsinya itu oleh responden. Dapat disimpulkan dari ke-10 soal untuk fungsi pengecoh dapat bekerja dengan baik dengan indikasi terpilihnya kelima opsi jawaban yang diberikan dan tiap opsi jawaban yang dipilih di atas 5%. Dengan ini soal dari segi fungsi pengecoh dapat dikatakan baik. Lalu ini ada bukti survei ke SMK Negeri 4 Tangerang Selatan. Baik, sekian saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.